Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tiara Armalia dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 5 dari Universitas PGRI Palembang. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang informasi akuntansi. Pertama-tama, yang kita ketahui ialah pengertian dari akuntansi itu sendiri. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi merupakan terjemahan dari kata accounting yang artinya menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadikan bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Jadi, yang akan kita bahas pada materi ini yaitu satu, sifat-sifat akuntansi dan ciri-ciri laporan keuangan akuntansi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat akuntansi. Satu, akuntansi sebagai ideologi. Tidak banyak yang membahas bahwa akuntansi dianggap sebagai suatu ideologi. Pihak yang menganggap akuntansi sebagai ideologi menganggap bahwa akuntansi ini adalah alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Yang kedua, akuntansi sebagai suatu bahasa. Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat berbicara atau berkomunikasi sendiri tentang suatu perusahaan atau organisasi yang dilaporkannya. Sebagaimana hanya bahasa, akuntansi memiliki ciri-ciri sama dengan bahasa. Dan yang ketiga, akuntansi sebagai suatu catatan historis. Akuntansi telah dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran sejarah, organisasi, dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa lalu. Catatan ini merupakan gambaran bagaimana manajemen mengolah kekayaan pemilik. Keempat, akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini. Bagi pendukung pendapat ini, maka akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Sehingga, laporan keuangan dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan pada saat sekarang. Sehingga mestinya, sistem akuntansi harus menggunakan harga pada saat ini atau current value. Yang kelima, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses yang menghubungkan sumber data melalui channel komunikasi dengan para penerima informasi. Akuntansi memiliki siklus yang memproses bukti transaksi menjadi suatu informasi yang biasa disebut laporan keuangan. Yang keenam, akuntansi sebagai suatu komoditi. Komoditi adalah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Output akuntansi dalam bentuk informasi adalah merupakan produk dari suatu pabrik, yang dalam konteks ini pabrik tersebut adalah sistem akuntansi. Output ini dibutuhkan masyarakat karena memberikan manfaat yang besar, terutama bagi para pemakainya yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketujuh, akuntansi dianggap sebagai penanggung jawaban. Akuntansi ini juga dapat digunakan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu perusahaan atau lembaga kepada prinsipal. Dengan adanya akuntansi, maka sumber-sumber kekayaan yang dikelola dapat ditelusuri, dapat diketahui arus masuk dan keluarnya, serta hasil yang diperoleh dari transaksi yang terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri laporan keuangan akuntansi. Dalam menyusun laporan keuangan, Anda tidak boleh main-main. Dan laporan keuangan tersebut haruslah memenuhi hal-hal di bawah ini jika ingin dinyatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Penyajian laporan keuangan harus jelas dan mudah dipahami agar bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh pembaca. Biasanya perusahaan go public mempublikasikan laporan keuangan dengan menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar mudah dimengerti oleh investor asing. Yang kedua yaitu handal. Maksudnya laporan keuangan yang baik juga harus dinyatakan handal, yakni jujur, netral, serta harus dapat diverifikasi. Laporan keuangan tidak boleh memihak pihak manapun, sehingga dalam penyajiannya harus jujur dan wajar. Handal juga bisa diartikan memenuhi kelengkapan materialitas dan biaya. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi atau mengidentifikasi kecenderungan tren dan kinerja perusahaan. Setiap laporan keuangan memiliki kesinambungan satu dengan lainnya, sehingga lainnya juga bisa dipertanggungjawabkan dan lebih transparan.
Dan yang terakhir yaitu relevan. Maksudnya, laporan keuangan juga diharapkan memiliki relevansi karena digunakan pula untuk mengambil keputusan. Adanya kebijakan baru yang diputuskan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan perbaikan aspek yang bermasalah dalam perusahaan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.